Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu di mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi kepada kalian mengenai mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya, karena kita baru pertama ketemu. Nah, izin memperkenalkan diri, nama Ibu Gita Nurwanti. Ibu dari program studi pendidikan agama Islam semester 5 di STI Al-Mustahdiyah Garut. Nah, di sini Ibu sebagai guru mata pelajaran Akidah Akhlak akan memberikan materi kepada kalian tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini sebelum langsung ke materi, Ibu akan menanyakan dulu kepada kalian ya. Nah, yuk kita cek ya semangatnya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih sifat-sifat bagi Allah Ta'ala itu? Nah, sifat-sifat bagi Allah Ta'ala itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha pencipta dan maha kuasa atas seluruh alam beserta isinya. Nah, di sini akan kita bahas mengenai itu. Nah, di sini ada yang tahu nggak sifat-sifat bagi Allah Ta'ala itu ada berapa macam? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini sifat-sifat bagi Allah Ta'ala itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sifat wajib. Nah, yang pertama sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Nah, yang kedua sifat mustahil ya. Dan yang ketiga sifat jaiz. Nah, di sini ada 3 sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Nah, ada yang tahu nggak apa pengertian dari masing-masing sifat tersebut? Yang 3 itu. Nah, coba ada yang tahu nggak? Nah, untuk yang pengertian yang pertama mengenai sifat wajib bagi Allah, artinya adalah sifat wajib itu adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dalam sifat wajib ini ada yang tahu nggak ada berapa macam sifat wajib bagi Allah? Coba. Ya, betul sekali, sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? 20. Ada 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, di sini kita susun dari awal sampai akhir ya, sifat-sifat wajib bagi Allah dulu. Oke, kita susun ya dari awal sampai akhir sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20. Nah, yang pertama ada wujud, yang artinya ada. Yang kedua adalah qidam, yang artinya dahulu. Yang ketiga yaitu baqa, artinya kekal. Yang keempat mukhalafatu lil hawadits, yang artinya berbeda dengan makhluknya.
sama, yang artinya mendengar. Yang kedua, basor, yang artinya melihat. Yang ketiga, kalam, yang artinya berfirman. Yang ke-14, qadir, yang artinya maha mampu. Yang ke-15, muridan, yang artinya maha berkehendak. Lima lagi ya. Yang ke-16, aliman, yang artinya maha mengetahui. Yang ke-17 yaitu hayat, yang artinya maha hidup. Yang ke-18 yaitu sami'an, yang artinya maha mendengar. Yang ke-19, basiran, yang artinya maha melihat. Yang ke-20, yang terakhir, mutaqalliman, yang artinya maha berfirman. Nah, ini adalah 20 sifat bagi Allah dari wujud sampai mutakalliman. Nah, supaya kalian gampang dalam menghafalnya sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20, kita nyanyiin yuk. Nah, kita nyanyiin sama-sama. Sekarang ibu dulu ya. Wujud kini maqam khalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat, ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Sekarang kita sama-sama ya menyanyikan sifat wajib bagi Allah supaya kalian gampang dalam menghafalnya. Wujud kidam maqam khalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat, ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Nah, itu adalah sifat wajib bagi Allah yang 20. Nah, kalian harus hafal ya sifat wajib bagi Allah yang 20 itu. Nah, ini ke-20 sifat yang sudah kita nyanyikan tadi terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, dan yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat nafsiyah ini ada satu, yaitu wujud. Nah, ini adalah sifat dari sifat nafsiyah, yaitu satu, cuma
wujud. Nah, yang kedua yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Sifat salbiyah ini yaitu ada 5. Yang pertama, qiyam, hidam, pokok, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Nah, di sini ada sifat salbiyah itu ada 5. Apa yang pertama? Qidam, yang kedua baqo, yang ketiga mukhalafatu lil hawadisi, yang keempat qiyamu bi nafsihi, dan yang kelima wahdaniyah. Nah, jadi kelima sifat ini adalah termasuk kepada sifat salbiyah. Nah, ini ya. Jadi dari poin kedua sampai poin ke-6. Nah, dilanjut yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang keberadaannya berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala yang wajib baginya hukum. Nah, sifat ma'ani ini ada 7, dari sifat kudrat sampai sifat kalam. Jadi sifat yang termasuk kepada sifat ma'ani itu yaitu kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah sifat yang termasuk ke dalam sifat ma'ani. Yang terakhir yaitu sifat ma'nawiyah. Nah, sifat ini adalah sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Sifat ma'nawiyah ini adalah sisanya dari tadi: qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakaliman. Nah, ada berapa? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah sifat yang termasuk kepada sifat ma'nawiyah. Jadi jumlah seluruh sifat Allah, sifat wajib Allah yang 20 itu terbagi menjadi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'nawiyah, dan yang keempat sifat ma'ani. Nah, itu kelompok yang dibagi dalam sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang selanjutnya yaitu kita lanjutkan kepada sifat mustahil bagi Allah. Nah, sifat mustahil bagi itu adalah sifat yang kedua. Nah, apa sih sifat mustahil bagi Allah itu? Sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikannya dari sifat wajib. Nah, jadi sifat mustahil ini adalah kebalikannya dari sifat wajib. Nah, maksudnya yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Jadi, sifat mustahil ini adalah kebalikannya dari sifat wajib bagi Allah. Ada yang tahu nggak sifat mustahil bagi Allah itu ada berapa? Ya, betul sekali. Ada 20 sama dengan sifat wajib bagi Allah. Kenapa sih ada 20 sama dengan sifat wajib? Nah, karena sifat mustahil ini kan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Nah, kita urutkan dari yang awal sampai akhir ya. Ada 20 sifat mustahil bagi Allah. Untuk yang pertama yaitu Adam, yang artinya tiada. Yang kedua kudus, yang artinya ada yang mendahului. Yang ketiga yaitu fana, yang artinya musnah. Yang keempat yaitu mumasalatu lil hawadisi, yang
riwayri, yang artinya memerlukan yang lainnya. Nah, itu baru sampai 5 ya. Yang keenam yaitu tadud, yang artinya berbilang. Yang ketujuh azud, yang artinya lemah. Yang kedelapan karahat, yang artinya terpaksa. Yang kesembilan yaitu jahilun, yang artinya bodoh. Yang ke-10 mautun, yang artinya mati. Yang ke-11 samun, yang artinya sulit. Yang ke-12 umyun, yang artinya buta. Yang ke-13 bunga, yang artinya bisu. Yang ke-14 kaumu azizan, yang artinya zat yang lama. Yang ke-15 yaitu kaumu farihan, yang artinya zat yang terpaksa. Nah, coba lagi ya, kita baru 15. 16 kaumu jahilan, yang artinya zat yang sangat bodoh. Yang ke-17 yaitu kaumu mayitan, yang artinya zat yang mati. Yang ke-18 yaitu kaumu asoma, yang artinya maha yang sulit. Yang ke-19 yaitu kaumu ama. Nah, yang zat yang buta. Yang ke-20 terakhir yaitu kaumu abham, yang artinya zat yang bisu. Nah, di sini ada 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dari Adam sampai kaumu abham. Supaya kita dapat cepat menghafalnya dalam menghafal sifat mustahil bagi Allah, kita nyanyikan lagi yuk seperti tadi sifat wajib bagi Allah. Nah, 1, 2, 3. Adamu fanamu masalatul hawali ihtiyadul ghairi ta'adudat tawhad jahidul mutamu tubimu azizan kaumu kalian kaumu jahilan kaumu
wajib dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita sambungkan antara sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Nah, yang pertama yaitu wujud yang artinya ada, sedangkan sifat mustahilnya yaitu adam, artinya tiada. Jadi pasti Allah itu ada, tapi mustahil Allah itu tiada. Dan yang kedua yaitu kidam, yang artinya dahulu. Nah, untuk mustahilnya hudus yaitu ada yang mendahului. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang mendahului ya. Mustahil Allah ada yang mendahului. Ya, yaitu baqa, yang artinya kekal. Dan mustahil Allah bersifat fana, yang artinya musnah. Nah, yang keempat yaitu mukhalaqatul hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Dan mustahil Allah bersifat mumatsalatul hawadisi, yang artinya ada yang menyamainya. Jadi mustahil Allah ada yang menyamainya. Dan yang kelima yaitu qiyamu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Dan mustahil Allah bersifat ihtiyaju li ghairihi, yang artinya memerlukan yang lain. Beda dengan makhluknya atau dengan manusia. Kita sebagai manusia pasti kita memerlukan makhluk lain untuk menjalankan kehidupan, untuk melangsungkan kehidupan kita, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan sekolah ini. Dan yang keenam itu wahdaniyah, yang artinya apa? Esa. Nah, mustahil Allah bersifat ta'adud, artinya berbilang. Nah, jadi Allah itu hanya satu, Allah Ta'ala. Nah, jadi mustahil Allah itu berbilang lebih dari satu. Yang ketujuh yaitu kudrat, yang artinya mampu. Nah, mustahil Allah bersifat aziz, yaitu lemah. Allah itu mampu dalam segala hal. Dan mustahil Allah sifat lemah. Tidak seperti manusia, ada kuat dan ada lemahnya, ya. Yaitu iradat, yang artinya berkehendak. Nah, mustahil Allah bersifat karahah, artinya terpaksa. Allah itu tidak dipaksa ya. Dalam melaksanakan sesuatu itu adalah kehendaknya Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, yang kesembilan yaitu ilmu, yang artinya mengetahui. Nah, mustahil Allah bersifat jahilun, bodoh. Nah, beda dengan. Dan yang ke-10 yaitu hayat, yang artinya hidup. Nah, mustahil bagi Allah bersifat mautun, yang artinya mati. Beda juga dengan ciptaannya, seperti manusia, tumbuhan, hewan, pasti itu akan mati. Nah, untuk yang sifat yang ke-11 yaitu sama, yang artinya mendengar. Nah, mustahil Allah bersifat samaun, yang artinya tuli. Beda dengan manusia ya, ataupun hewan, pasti ada gangguan. Jika kita terkena gangguan ataupun ada hal yang rusak di dalam jaringan pendengaran kita, sehingga kita bisa tuli dan tidak bisa mendengar. Yang ke-12 yaitu basar, yang artinya melihat. Dan mustahil bagi Allah bersifat umyun, yang artinya buta. Yang ke-13 yaitu kalam, yang artinya berfirman. Nah, mustahil bagi Allah bersifat bukmun, artinya bisu. Nah, yang ke-14 yaitu qadiran, yang artinya maha mampu. Nah, mustahil bagi Allah bersifat kaunuhu azizan, yang artinya zat yang maha lemah. Karena Allah Subhanahu itu mampu dalam segala hal. Jadi Allah itu bersifat qadiran, yang artinya maha mampu. Dan yang ke-15 yaitu muridan, maha berkehendak. Nah, mustahil bagi Allah bersifat kaunuhu kalihan, yang artinya zat yang terpaksa. Yang ke-16 nih, aliman, yang artinya maha mengetahui. Dan mustahil bagi Allah itu bersifat kaunuhu jahilan, yang artinya zat yang sangat bodoh. Nah, beda dengan manusia ya, jika kita tidak belajar, jika tidak
mencari informasi kemanapun itu, kita akan menjadi manusia yang bodoh dan tidak mengetahui apapun. Yang terakhir yaitu hayyan, yang artinya maha hidup. Nah, mustahil bagi Allah bersifat kaunuhu mayyitan, yang artinya zat yang maha mati. Yang ke-18 yaitu sami'an, yang artinya maha mendengar. Nah, mustahil bagi Allah bersifat kaunuhu as-sama', yang artinya zat yang maha tuli. Nah, yang ke-19 yaitu basiran, yang artinya maha melihat. Dan mustahil bagi Allah mempunyai sifat kaunuhu amma, yang artinya zat yang buta atau tidak bisa melihat. Dan yang ke-20 yang terakhir yaitu mutakalliman, yang artinya maha berfirman. Dan mustahil bagi Allah bersifat kaunuhu abkar, yang artinya zat yang maha bisu. Nah, itu adalah sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sifat yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Allah. Nah, apa sih sifat jaiz bagi Allah itu? Sifat jaiz adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Nah, di sini adapun dalam kitab-kitab tauhid yang menyebutkan fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Nah, ini adalah yang ada dalam kitab-kitab tauhid, yang artinya melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Ini ada kebebasan mutlak yang dimiliki oleh Allah Ta'ala di sini. Yang pertama yaitu kebebasan mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-68. Juga dalam Quran surat An-Nur ayat 45. Nah, kedua yaitu kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang ia kehendakinya. Nah, ini dibahas dalam Quran surat Al-Imran ayat 26. Nah, mungkin itu pembahasan dari sifat-sifat bagi Allah dan pembagiannya, yaitu yang pertama dari sifat wajib bagi Allah, yang kedua dari sifat mustahil bagi Allah, dan yang ketiga sifat zatiz bagi Allah. Maka dapat disimpulkan yaitu yang pertama, sebagai seorang hamba maka wajib bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengenali sifat-sifatnya yang tadi. Yang kedua yaitu Allah memiliki 3 sifat, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Yang ketiga, sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Ta'ala, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Dan yang keempat yaitu sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikannya dari sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Dan yang kelima yaitu sifat jaiz bagi Allah Ta'ala, berarti sifat kebebasan Allah, yaitu kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Dan yang terakhir yaitu sifat wajib dan sifat mustahil Allah itu ada 20 sifat. Nah, dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Itu adalah kesimpulan yang mungkin di pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata dalam penyampaian materi kali ini. Mungkin dari Ibu dicukupkan sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa ya di pertemuan untuk selanjutnya.